warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dini Haryani dengan NIM 230600379, kelas B3, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan menanggapi berita yang sedang hangat dengan isu-isu kewarganegaraan mengenai hak asasi manusia. Sebelum itu, yuk kita simak video berikut ini. Selanjutnya, saudara, bos rental mobil yang tewas di Pati, Jawa Tengah pernah membuat laporan ke polisi terkait kehilangan mobil. Pihak Mapolres Jakarta Timur pun lalu mengirimkan 4 personelnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, korban melaporkan kasus dugaan kehilangan mobil pada 21 Februari lalu dan telah memasuki tahap penyelidikan. Sementara itu, mobil korban di Pati telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Timur sebagai barang bukti kasus penggelapan kendaraan. Penyidik juga telah memanggil penyewa mobil berinisial RP untuk diperiksa, namun hingga kini belum juga memenuhi panggilan polisi. Ini kasus penggelapan dan kendaraan yang berada di Polres Pati akan kami diserah terimakan kepada kami karena itu adalah barang bukti perkara yang ditangani oleh unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur. Sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Terlapor yang disampaikan kepada kami adalah RP, berinisial RP. RP sampai saat ini kami kirim mengecek klarifikasi, sampai saat ini juga belum datang untuk dimintai keterangannya. Ketiga korban pengeroyokan di Desa Sumber Soko Sukolilo, Pati, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di RSUD Suwondo Pati. 2 dari 3 korban yang selamat akan menjalani operasi patah tulang. Sementara itu 1 korban lain sudah melewati masa kritis dan saat ini telah menjalani pemulihan. Namun belum bisa diajak berkomunikasi karena masih mengalami trauma. Ini untuk korban Sukolilo kan ada 4, 1 meninggal ya, sudah diotopsi di sini. Kemudian yang 3 masih dirawat. Yang 1 cedera kepala ringan, yang 2 hari ini operasi ya Pak. Hari ini operasi. Yang 2 gitu. Itu kabarnya kemarin belum sadar yang 1 Pak, atau gimana? Sudah. Cuma memang yang 1 itu kurang kooperatif ya, mungkin masih trauma ya. Trauma ketika dikeroyok itu toh, sehingga diam. Kalau ditanya petugas menjawab, tapi kalau tidak diam. Tapi bagus. Secara umum kondisinya baik. Ya, yang 2 hari ini operasi program. Nah, setelah melihat berita tadi, tanggapan saya mengenai berita tersebut, jika kita melihat kejadian yang mencurigakan, sebaiknya kita laporkan ke kepolisian terdekat, sehingga bisa diambil langkah-langkah hukum yang berlaku. Sebagai masyarakat yang baik, agar tidak terjadi salah sasaran, sebaiknya kita tidak boleh main hakim sendiri. Dari kejadian tersebut, ada hal yang termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak atas perlindungan. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan oleh massa. Yang kedua, hak atas hidup. Dalam beberapa kasus penghakiman massa dapat mengakibatkan kematian korban. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak atas hidup yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam sistem hukum yang adil, tindakan individu seharusnya diadili oleh lembaga hukum yang sah, bukan oleh massa yang bertindak berdasarkan emosi atau prasangka. Pelanggaran ini mencerminkan betapa pentingnya penegakan hukum dan HAM untuk melindungi setiap individu dari perlakuan yang sewenang-wenangnya dan tidak adil. Mungkin cukup sekian tanggapan saya mengenai berita kasus penganiayaan bos rental mobil di Pati yang tewas dihakimi massa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari berita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.